Hai, saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Deliberate Ministries. Yuk kita simak. Pertanyaan-pertanyaan penting tentang dosa. Dosa adalah sebuah kata yang pendek, tetapi sering terdengar di gereja dan di antara orang Kristen. Namun, apa dosa itu sebenarnya? Apakah dosa itu sesuatu yang ingin kita lakukan, tetapi kita tahu tidak boleh? Haruskah kita diam-diam menyenanginya atau membencinya sama sekali? Mungkinkah kita melakukan dosa yang tidak akan pernah diampuni Tuhan? Berikut adalah sejumlah pertanyaan penting tentang dosa, dengan jawaban-jawaban yang dapat menolong Anda untuk memikirkan lebih lanjut tentang apa dosa itu sebenarnya. Apa itu dosa? Seseorang pernah menjelaskan dosa demikian. D. Desak Tuhan keluar. O. Ogah ikuti aturannya. S. Semua tergantung kepadaku. A. Aku yang mengatur hidupku. Ibaratnya seperti kita menjadi murid di sekolah. Ketika guru menyuruh kita masuk ke dalam kelas, kita memilih untuk pergi keluar. Guru minta kita untuk tidak berisik dalam kelas, tetapi kita justru mengobrol lebih keras. Beliau menyuruh kita mengumpulkan PR kita esok hari, tetapi kita sengaja menyerahkannya 2 minggu kemudian. Itu pun kita kerjakan dengan asal-asalan. Apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Kita akan terkena skors atau menerima surat peringatan dari sekolah. Bisa jadi rapot kita di akhir semester akan penuh dengan nilai buruk dan peringatan keras. Dalam contoh di atas, kita tidak hanya melakukan sesuatu yang salah. Kita benar-benar merusak hubungan kita dengan guru tersebut. Mungkin beliau tidak akan pernah lagi mempercayai kita atau mengizinkan kita masuk ke kelasnya seandainya ia bisa melakukannya. Seperti itulah dosa. Dosa berarti mendahulukan aku dan mengesampingkan Tuhan Allah. Dosa adalah sesuatu yang kita semua lakukan. Dosa bukan hanya soal melakukan tindakan yang buruk atau salah, tetapi kita tidak mau mengasihi Allah yang sudah menciptakan kita. Sesungguhnya kita kerap mengabaikan Dia dan apa yang Dia kehendaki dari kita. Kita telah merusak hubungan kita dengan Allah, dan kita tidak akan sanggup memperbaikinya kembali. Itu sebabnya kita membutuhkan pertolongannya untuk memperbaiki masalah tersebut. Jika kita mencoba melakukannya sendiri, kita akan terjebak di dalamnya dan pantas menerima penghukuman darinya. Apakah ada dosa yang lebih buruk dari yang lainnya? Mana yang lebih buruk? Merampok bank atau diam-diam menyelipkan sebatang coklat ke dalam saku Anda dari toko? Lagi pula, siapa yang peduli terhadap sebatang coklat yang hilang? Kebanyakan dari kita menilai sesuatu seperti itu. Kita suka berkata, setidaknya saya tidak pernah berbuat itu. Atau, tapi saya tidak seperti orang itu. Rasanya kita tahu bahwa ada hal-hal yang kelihatannya lebih buruk daripada yang lain. Karena sejumlah dosa memberi dampak yang lebih besar, kita pun menganggapnya sebagai dosa yang lebih buruk. Kita menganggap bahwa tindakan membunuh seseorang yang tidak kita sukai jauh lebih buruk daripada menggosipkan mereka. Namun Yesus berkata, kita sudah mendengar
perintah kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Dan siapapun yang membunuh harus diadili dan dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, siapapun yang marah kepada orang lain tanpa alasan yang benar akan dihukum Allah. Siapapun yang menghina orang lain akan menghadap pengadilan Allah. Dan siapapun yang mengatai orang lain, kamu bodoh, pantas dilemparkan ke dalam api neraka. Matius 5 ayat 21-22 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa pembunuhan itu sama buruknya dengan kemarahan. Jelas, pembunuhan lebih buruk. Namun, Dia menjelaskan kepada kita bahwa dosa apapun tetaplah dosa di mata Allah. Itu semua masalah besar yang akan Dia adili. Yesus tidak ingin membuat kita merasa sudah baik dengan berpikir bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Kita mungkin tidak pernah membunuh siapapun, tetapi itu tidak berarti kita lebih berkenan di hadapan Tuhan dibandingkan mereka yang pernah melakukannya. Yesus ingin kita memahami segala sesuatu berdasarkan cara Allah memandang kita. Semua dosa kita membawa akibat yang sama, penghakiman Allah. Segala dosa sekecil apapun patut mendapat hukuman darinya. Namun, ini juga berarti bahwa segala dosa, betapapun besarnya, telah ditebus oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi, semua dosa kita akan dihakimi sepenuhnya oleh Allah, atau diampuni sepenuhnya oleh karena Yesus. Mana yang kita dapat, tergantung pada kita. Saat kita memilih untuk mempercayainya dan menyerahkan hidup kita kepadanya, maka seluruh dosa kita, baik besar atau kecil, telah ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib. Apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni? Hanya satu dosa yang tak terampuni, yaitu keputusan kita yang menolak mempercayai Yesus. Dalam perdebatan dengan sejumlah pemimpin agama, Yesus memberitahu mereka, apabila orang berbuat dosa dan mengucap penghinaan, ia dapat diampuni. Tetapi kalau ia menghina Roh Allah, ia tidak dapat diampuni. Apabila orang mengatakan sesuatu menentang Yesus, ia dapat diampuni. Tetapi apabila ia menghina Roh Allah, ia tidak dapat diampuni, baik sekarang maupun di akhirat. Matius 12 ayat 31-32 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ada dua hal yang perlu dipahami di sini. Setiap perbuatan dosa dan penghinaan dapat diampuni. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa semua kesalahan, kekacauan, dan pelanggaran kita bisa diampuni. Ini kabar baik. Tidak ada yang tidak bisa diampuni oleh Allah, kecuali tindakan menghina Roh Allah. Penghinaan terhadap Roh Allah tidak terampuni. Apa maksudnya? Kita perlu tahu bahwa ketika Yesus mengatakan ini, Dia sedang berbicara kepada para pemimpin agama yang menolaknya dan menyebutnya jahat. Mereka mengatakan bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus adalah perbuatan iblis, bukan karya Roh Kudus, meskipun mereka tahu yang sebenarnya. Jadi, satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni adalah tindakan kita menolak Yesus, satu-satunya pribadi yang dapat mengampuni kita. Alkitab mengatakan bahwa jika kita tidak mengakui bahwa kita sudah berbuat dosa dan membutuhkan pengampunan Yesus, sebenarnya kita sudah memilih neraka,
dan menolak surga. Orang Kristen, yaitu mereka yang sudah percaya kepada Yesus, sudah dimateraikan oleh Roh-Nya. Dengan kata lain, mereka menjadi milik Allah. Efesus 1 ayat 13. Akan tetapi, menghina Roh Allah berarti menolak keselamatan yang ditawarkan Allah kepada kita. Menghina berarti mengecilkan diri Allah, dan itu artinya kita tidak tertarik untuk menjadi miliknya atau menerima pengampunannya. Keputusan tersebut tidak dapat diampuni oleh Allah. Sebaliknya, bagi kita yang telah memberikan hidup kita kepada Allah, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 39. Keselamatan kita sudah terjamin karena segala sesuatu yang telah Yesus lakukan bagi kita. Bagaimana saya bisa mengampuni orang lain? Yesus sangat jelas mengatakan bahwa kita harus mengampuni orang lain sebagaimana Allah sudah mengampuni kita. Namun, bagaimana dengan orang-orang yang rasanya tidak pantas menerima pengampunan kita? Mengampuni bukan berarti kita berpura-pura tidak ada yang terjadi, atau melepaskan orang dari tanggung jawab mereka. Mengampuni orang lain juga tidak berarti segalanya akan kembali seperti semula. Mengampuni berarti kita menghadapi kepedihan yang disebabkan oleh seseorang dengan menyerahkannya kepada Allah dan tidak lagi menyimpan dendam. Ini berarti kita menolak untuk menjatuhkan penghakiman dan menyatakan bahwa apapun yang sudah diperbuat orang itu kepada kita sekarang adalah urusan dirinya dengan Allah. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Ingatlah apa yang Yesus lakukan bagi kita ketika Dia mati di kayu salib menggantikan kita. Inti dari pengampunan kita terhadap orang lain adalah pengampunan yang kita peroleh dari Tuhan. Ingatlah harga yang telah dibayar Allah bagi kita di dalam Yesus, untuk mengampuni kita dan membebaskan kita dari dosa kita. Ingatlah belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita dengan mengampuni kita atas setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, tidak peduli seberapa besar atau buruknya. Hadapi rasa sakitnya. Ini mungkin sulit dan kita mungkin tidak yakin dengan perasaan kita saat menghadapi rasa sakit. Namun jika kita terus menekan rasa sakit hati kita, hal itu akan membuat hati kita pahit dan keras, sehingga merusak kedekatan kita dengan Yesus dan orang lain. Tuhan mengetahui pikiran dan perasaan kita lebih baik daripada kita sendiri. Jadi, Dia tahu cara terbaik untuk menanganinya. Jujurlah kepada Tuhan dan mintalah pertolongannya. Buatlah keputusan untuk bertindak sesuai cara Tuhan. Mengampuni, memberi kebebasan dan kelegaan yang lebih besar kepada kita dibandingkan kepada orang yang menyakiti kita. Ingatlah bahwa pengampunan bukanlah keputusan yang diambil satu kali saja. Akan ada saatnya Anda sangat ingin membalas dendam setelah Anda memilih untuk mengampuni. Ingatan itu muncul begitu saja, dan tiba-tiba Anda merasa sangat marah. Bicaralah dengan pembina rohani Anda atau teman Kristen yang dapat berdoa bersama Anda dan menolong Anda ketika Anda sulit mengampuni. Berdoalah untuk orang yang menyakiti Anda. Jauh lebih sulit untuk marah terhadap orang yang Anda doakan. Lalu, saat Anda berbicara kepada Allah tentang dirinya,
Dia akan menolong Anda mengubah cara Anda memandang orang tersebut. Bahkan sekiranya Anda merasa orang itu pantas dibenci, Dia akan membantu Anda menunjukkan kasih dan rahmat-Nya kepada dirinya. Allah mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita juga pantas dibenci oleh-Nya karena cara hidup kita yang berdosa. Akan tetapi, Dia justru mengutus Yesus untuk mati bagi kita dan menawarkan kedamaian serta hidup baru kepada kita. Saat kita mengampuni dan terus mengampuni, kita akan mengalami kedamaian dan kebahagiaan yang lebih melimpah dalam hidup kita saat kita mengizinkan Allah ikut menanggung kepedihan kita. Tidak diingat lagi. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Mazmur 130 ayat 3. Pada akhir semester, biasanya sekolah akan memberi rapor kepada murid-murid. Di dalamnya tercantum laporan yang mencakup hal-hal seperti kehadiran, nilai, hal-hal yang perlu diperbaiki, jumlah hukuman, dan sebagian murid mendapat rapor yang jelek. Jika Allah memberikan kita rapor serupa, kita akan mengalami masalah besar. Itulah yang dimaksud salah seorang pemazmur ketika ia berkata, "Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan?" Syukurlah, Allah Maha Pengampun. Dia tidak menyimpan catatan tentang seberapa baik atau buruknya kita menjalani hidup, atau mengingat-ingat lagi banyaknya kesalahan yang kita lakukan. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat pertama. Allah membuang catatan tentang dosa kita. Pengampunan dari Allah seharusnya membuat kita takut dan hormat kepadanya. Mazmur 130 ayat 4. Namun, apa jadinya jika kita terus berbuat dosa? Bagaimana jika ada hal-hal yang tidak bisa kita hentikan? Kita harus berpaling kepada Allah, mengakui semua itu kepadanya, dan menanti-nantikan Tuhan. Biarlah kita bersabar, sementara Allah bekerja mengubah diri kita, supaya kita semakin serupa dengan Yesus. Kita bukan orang-orang yang tak lagi memiliki harapan. Kita dapat berharap kepada Tuhan yang akan mengubah kita pada waktunya. Kita memegang dua janji ini. 1. Kasih Allah yang takkan berakhir. Dia tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Kedua, karya Allah yang tuntas di dalam kita. Di surga, Dia akan sepenuhnya mengubah kita dan membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Mazmur 130 ayat 8. Kita akan dibawa Allah ke hadapannya sendiri dengan tanpa celah dan penuh sukacita. Yudas 1 ayat 24. Sementara itu, di dunia ini, Allah terus bekerja di dalam diri kita, dan kita pasti dapat mengalami perubahan dalam cara kita menjalani hidup yang terjadi karena Dia. Hingga di surga kelak, kita akan menjadi sempurna. Ketika kita percaya kepada Yesus, Allah tidak lagi mengingat-ingat segala dosa dan kegagalan kita. Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini.
Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org/SPH. Tuhan memberkati.